Semuanya kita pangkas, bukan hanya nikel, batu bara pun kita pangkas. Kenapa? Karena kita akan mengatur supply and demand. Hari ini harga batu bara anjlok semua. Kenapa? Jumlah batu bara yang diperjualbelikan itu kan hanya kurang lebih sekitar 1,3 miliar ton. Di Indonesia sendiri menyuplai sekitar 500 sampai 600 juta ton, hampir 50%. Gimana harganya nggak jatuh? Bayangkan kalau tiba-tiba saklar lampu di rumah kalian mati total, pabrik berhenti beroperasi, aktivitas industri terhenti, dan dalam hitungan waktu singkat, ekonomi satu negara bisa lumpuh hanya karena satu keputusan strategis yang diambil di Jakarta. Ini bukan adegan film kiamat. Ini adalah realitas yang membuat para petinggi di Kuala Lumpur berkeringat dingin sepanjang tahun 2026 ini. Indonesia, sang raksasa energi dunia, baru saja menjatuhkan sebuah bom diplomatik. Produksi batu bara nasional dipangkas secara signifikan. Dan ini bukan sekadar angka di atas kertas rencana kerja dan anggaran biaya. Ini adalah manuver besar yang langsung mengguncang harga energi global. Dampaknya terasa luas, tapi yang paling terdampak adalah tetangga terdekat kita, Malaysia. Pertanyaannya mulai bermunculan. Apakah ini langkah balasan politik? Ataukah Indonesia sedang menyiapkan strategi baru untuk memperkuat dominasinya di Asia Tenggara? Yang jelas, Wakil Perdana Menteri Malaysia sampai harus terbang tergesa-gesa ke Jakarta dalam sebuah misi yang tak bisa disebut santai. Ini adalah kunjungan dengan urgensi tinggi. Namun ada satu fakta menarik di balik pertemuan tertutup tersebut yang tidak banyak dibahas media arus utama. Sebuah detail penting yang berpotensi mengubah wajah ASEAN secara permanen. Penasaran? Simak sampai akhir, karena peta kekuatan ekonomi kawasan ini benar-benar sedang mengalami perubahan besar. Sekarang kita masuk ke inti persoalan. Pada tahun 2026, pemerintah Indonesia resmi menetapkan target produksi batubara nasional hanya di kisaran 600 juta ton. Sekilas angka ini terdengar besar. Namun bagi pasar global, ini adalah sinyal pengereman mendadak. Selama bertahun-tahun Indonesia ibarat keran air yang dibuka penuh. Kini, Presiden Prabowo memutuskan untuk memperkecil aliran itu demi menjaga cadangan jangka panjang, sekaligus menstabilkan harga global. Secara strategi, langkah ini sangat rasional. Tapi bagi Malaysia, ini adalah alarm bahaya yang berbunyi keras. Mengapa? Karena Malaysia sangat bergantung pada pasokan energi dari Indonesia. Sebagian besar listrik yang menyala di rumah-rumah warga mereka, dari Kuala Lumpur hingga Johor, bersumber dari batu bara yang dikirim dari Kalimantan dan Sumatera. Jika aliran ini terganggu, perusahaan listrik mereka, Tenaga Nasional Berhad, akan menghadapi tekanan yang tidak ringan. Menariknya, dulu sempat terdengar kritik dari sejumlah elit politik di sana terhadap kebijakan domestik Indonesia. Namun begitu pasokan energi mulai diperketat, nada itu meredup dengan sendirinya. Realitas energi ternyata jauh lebih kuat daripada retorika politik. Semuanya kita pangkas, bukan hanya nikel, batu bara pun kita pangkas. Kenapa? Karena kita akan mengatur supply and demand. Hari ini harga batu bara anjlok semua. Kenapa? Jumlah batu bara yang diperjualbelikan itu kan hanya kurang lebih sekitar 1,3 miliar ton. Di Indonesia sendiri menyuplai sekitar 500 sampai 600 juta ton, hampir 50%. Gimana harganya nggak jatuh? Jadi kita akan mengatur, tujuannya apa? Pengusahanya harus mendapatkan harga yang baik, negara juga mendapatkan pendapatan yang baik. Yang berikut, tata kelola pengelolaan batu bara kita. Jangan kita pikir negara ini cuma kita aja, kan ada anak cucu kita. Jadi kalau memang harganya murah, ya jangan kita nambang dulu. Biarlah ini kepada anak cucu kita. Nah, caranya bagaimana mengontrol? Lewat RKAB. Ini juga kita mengontrol bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mentaati aturan. Ya mohon maaf, RKAB-nya juga mungkin akan dilakukan peninjauan. Supaya apa? Kita mau menjalankan semua begitu. Lingkungan harus kita jaga. Ya. Kalau besarannya benar nggak? Nanti kita lihat. Berapapun RKB yang akan disetujui, yang pertama pemerintah lakukan adalah memastikan untuk kebutuhan dalam negeri terpenuhi. RKB. Pak Dirjen Minerba lagi menghitung. Yang jelas, ya di sekitar 600 juta lah. Sekitar itu. Batu bara, ya kurang lebih lah. Ya. Nikel
kami akan sesuaikan dengan kebutuhan industri. Itu nikel. Dan kita mau bikin pemerataan. Industri-industri besar, mereka juga harus membeli ore nikel dari pengusaha tambang. Jangan ada monopoli, nggak boleh. Kita pingin investor kuat, tapi juga pengusaha daerahnya juga kuat. Supaya ada kolaborasi. Itulah esensi sebenarnya hilirisasi itu di situ. Jadi hilirisasi yang berkeadilan. Jadi berapapun RKB yang akan disetujui, yang pertama pemerintah lakukan adalah memastikan untuk kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Itu dulu. Habis itu baru ekspor. Jadi katakanlah kalau RKB-nya 600, DMO-nya 20% nggak cukup, ya kita. Disinilah ceritanya berubah drastis. Pertemuan tingkat tinggi di Jakarta kemarin ternyata bukan sekadar pembahasan teknis soal pembelian batu bara. Kedatangan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Fadilah Yusof, bukanlah kunjungan simbolis. Itu adalah pengakuan de facto atas menguatnya posisi tawar Indonesia. Dengan produk domestik bruto yang sudah menembus angka $1 triliun Amerika Serikat, Indonesia bukan lagi sekadar saudara tua di kawasan. Indonesia kini berdiri sebagai poros kekuatan energi. Di balik pintu tertutup, pembahasan berjalan lebih dalam. Malaysia menyadari bahwa ketergantungan pada satu sumber energi bukanlah strategi jangka panjang yang aman. Mereka mulai mencari alternatif dan mempercepat transisi menuju energi hijau. Namun infrastruktur tidak bisa dibangun dalam semalam. Transformasi energi membutuhkan waktu, investasi besar, dan stabilitas. Artinya sederhana. Untuk saat ini, stabilitas tarif listrik di Malaysia masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan energi Indonesia. Jika produksi dibatasi, biaya energi bisa naik. Dan ketika biaya energi naik, efek dominonya menjalar ke biaya hidup masyarakat. Inilah esensi dari power play dalam geopolitik modern, bukan dengan ancaman, melainkan dengan kontrol atas sumber daya vital. Ironisnya, di media sosial netizen kedua negara kerap berselisih soal budaya atau perbatasan. Namun di tingkat pemerintahan, pendekatannya jauh lebih pragmatis. Urusan listrik dan kebutuhan pokok jauh lebih menentukan daripada sentimen nasionalisme yang memanas di ruang komentar. Dan justru disinilah poin pentingnya. Indonesia ternyata tidak sekadar berfokus pada ekspor batu bara. Ada visi yang lebih besar sedang disusun. Kebijakan ini bukan langkah impulsif, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang lebih komprehensif. Kesimpulannya jelas. Di tahun 2026 ini, Indonesia bukan lagi negara yang bisa didikte. Indonesia menentukan tempo permainan. Malaysia yang semula khawatir kini bergerak menuju pola kemitraan strategis yang lebih erat dan saling terikat. Pelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah satu hal fundamental. Dalam dunia internasional, kedaulatan energi adalah harga mati. Indonesia menunjukkan pengaruhnya bukan lewat gertakan, melainkan melalui kebijakan strategis yang terukur. Sebuah pendekatan elegan yang membuat negara lain berpikir dua kali sebelum mengambil sikap. Dinamika energi tahun 2026 membuktikan bahwa Indonesia adalah pemain kunci dalam menjaga stabilitas Asia Tenggara. Kalau menurut kamu pembahasan ini memberi perspektif baru, jangan lupa klik like. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar tentang posisi tawar Indonesia saat ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.